Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pak Ferry selaku guru bimbingan konseling di SMPK Kesuma Mataram. Pada sore hari ini saya membuat tutorial untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi Bandicam. Tutorial penggunaan aplikasi Bandicam dalam melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan juga bisa dipakai sebagai media rekaman untuk mengajar. Nah, aplikasi Bandicam ini nanti bisa digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut MPLS. Yang kedua, juga bisa sebagai bahan untuk merekam materi yang kita ajar untuk anak-anak. Oke, bagaimana sih caranya? Yang pertama itu adalah teman-teman download dulu aplikasi di PC atau di laptop di www.bandicam.com. Nah, ukurannya ya tergolong cukup kecil karena kurang lebih 17 MB. Nah, itu nanti dengan menggunakan laptop atau taruh di komputer Anda. Nah, cara pengunduhannya bisa didiskusikan dengan guru komputer di sekolah Anda. Nanti teman-teman guru diskusikan bagaimana cara mendownload ketika ada teman-teman guru yang belum bisa mendownload aplikasi ini. Nah, yang kedua adalah ketika atau jika sudah mendownload aplikasi Bandicam lalu diinstal. Nah, ketika sudah di-download, sudah diinstal, nanti dia akan muncul di laptop Anda atau di komputer Anda seperti ini. Lihat kursor saya yang saya arahkan di video ini. Nah, nanti dia akan tampil di depan komputer seperti ini. Nah, kita klik 2 kali di sini. Teman-teman klik 2 kali di sini. Nah, di situ nanti mungkin di video yang saya buat ini tidak terlalu jelas kelihatannya, tapi di situ nanti ada 2 pilihan, yes dan no. Nah, teman-teman pilih yes. Oke, kita tunggu sebentar. Kita lihat. Oke, ini tampilan dari aplikasi Bandicam yang kita gunakan nanti. Nah, bagaimana sih caranya membuatnya atau mengoperasi awal aplikasi Bandicam ini? Nah, yang pertama di pojok bagian atas ini, ya bagian kiri, lihat kursor saya. Di situ ada mode rekaman layar atau rekaman layar desktop dan situs video. Nah, pilih di situ. Ya, di situ nanti ketika sudah klik di situ ada berapa pilihan. Yang pertama pilihan area rekaman, yang kedua layar kontak, yang ketiga layar penuh, yang keempat sekitar tikus ya. Nah, untuk yang beberapa ini mulai dari pilihan area rekaman, layar kontak, dan terakhir yang kelima ini kita tidak usah pilih, kita langsung klik aja di layar penuh untuk kita nanti rekaman. Oke, yang kedua teman-teman klik di bagian ada pengaturan umum seperti di sini. Oke, kita klik di situ 1 kali aja. Nah, di situ nanti di sini muncul ada gambar putih ya. Dan di pojok di bagian kanannya ada tanda titik 3. Nah, teman-teman klik di situ. Oke. Nah, itu tadi itu untuk tempat menyimpan video yang kita rekam tadi. Nah, contohnya saya seperti ini ya. Mohon maaf mungkin cahaya layar laptop saya ini terlalu terang. Nah, saya menyimpan video ini misalnya di laptop Anda ada simpan di My Document, ada di data D, ada di data C, atau di My Picture atau My Music video, tergantung terserah Anda simpan video ini. Tapi saya simpannya pada saat ini di My Document ya. Nah, di My Document ini kita bisa
buat dia punya folder simpan video ya, buat folder. Nah, saya buat nama foldernya video ya, video Bandicam. Oke. Nanti diklik situ video Bandicam ya, atau kita bisa juga langsung tampil di luarnya saja. Lalu kita klik select folder, bagian bawah itu ada dua pilihan, ada cancel, ada select folder. Tinggal kita klik di select folder. Oke, secara otomatis pada saat rekaman nanti video yang saya buat ini sudah tersimpan di My Document. Nah, yang ketiga, teman-teman pilih di video. Nah, ada pilihan videonya di sini. Coba lihat di kursor saya ini. Oke. Di situ ada tampilan ya, ada beberapa pilihan ya opsinya. Yang pertama tombol rekaman atau berhenti. Nah, di sini ada muncul gambar atau tulisan A. Nah, tulisan A itu nanti untuk memulai video ya, bisa klik A untuk memulai video. Dan di sini kita juga bisa pilih untuk misalnya di keyboard saya ini, lihat tangan saya ini, bisa kita ganti B juga nanti di sini, bisa ganti C dan lain-lain. Itu nanti untuk memulai video kita sehingga muncul di bagian bawah nanti muka kita. Oke, saya pakai A saja ya. Nah, untuk tombol jedanya ini ya kita nggak usah pilih, biarkan saja. Nanti untuk berhentinya juga video yang kita buat, kita klik A lagi ya, karena di pilihannya ini ada tulis tombol rekaman atau berhenti. Kita memulai dengan tombol A, kita juga diakhiri dengan tombol A. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah pilih itu, nanti teman-teman pilih pengaturan. Nah, di situ ada beberapa muncul ya, nanti di situ ada tampilan, ada suara, kamera web, tikus, logo dan teks. Itu enggak usah dilanjutkan. Nah, di gambar hitam ini di sampingnya ada tulis kalau pakai bahasa Indonesianya selanjutnya ya, karena saya tidak tahu bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya ini. Nanti perlu diketahui kalau diinstal nanti harus menggunakan pilihan pakai bahasa Indonesia supaya cepat dimengerti. Oke, kita klik selanjutnya. Oke, nah seperti ini. Ini sudah ada muka saya di bagian bawah di layar ini. Oke, di bagian bawah layar ini ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Apakah mau yang seperti ini? Tampilan video kita nanti akan muncul di sini di layar atas ini. Kalau pilihan yang kedua muncul di bagian kanan pojok atas. Kalau yang ketiga di bagian kiri pojok bawah. Kalau yang keempat di pojok kanan bagian bawah. Untuk saat ini saya memilih di pojok bagian bawah. Oke. Kita lanjut. Terus di situ juga ada pilihan ukuran, posisi, dan nah yang teman-teman pilihnya itu adalah di ukuran. Ukuran itu untuk memperbesar layar muka kita yang tampil di depan kamera ini, di Bandicam ini. Misalnya saya kasih contoh ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau perbesar seperti ini, diperkecil tidak ukuran. Tinggal bagaimana kemauan perbesar dari teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK. Ada pilihan di bawahnya, ada klik OK. Oke. Terus ada tampilan ini tadi, di bawahnya juga ada pilih OK. Nah, kita sudah menyiapkan semua, sudah untuk simpanan nanti secara otomatis di laptop kita. Kita atau teman-teman sudah bisa merekam materi yang diajarkan, baik itu mengenai materi kegiatan MPLS maupun materi untuk bahan mengajar ke depannya, karena kita masih dalam proses pembelajaran daring atau online. Anak-anak tetap berada di rumah. Nah, tinggal teman-teman
klik di bagian pojok kanan atas ada tulisan REC ya, REC itu untuk memulai, tinggal klik di situ. Oke, nah seperti ini teman-teman, ada muka saya di bawah ini ya, di bawah laptop saya pojok kiri pojok kanan bagian bawah ini ya. Oke, nah bagaimana sih untuk mulai merekam materi yang kita ngajar? Nah, yang pertama kita pilih minimize. Ada dua minimize di bagian atas di Bandicam ini. Jangan pilih yang besar, pilih yang kecil minimize-nya ini supaya nanti ini hilang. Contohnya seperti ini. Oke, kita klik di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu teman-teman pilih cari materi di laptop Bapak Ibu masing-masing atau teman-teman. Cari materi apa yang kita bahas pada saat itu. Nah, coba kita lihat. Saya kasih contoh ya bagaimana caranya. Nah, saya cari materi di laptop saya ya, karena saya mengajar bimbingan konseling. Saya kasih contoh materi BK ya. Oke. Saya cari materi BK. Nah, saya ambil materi PowerPoint untuk kelas 7 ya. Oke. Misalnya pada saat ini saya ambil materi tentang adaptasi di lingkungan sekolah baru. Tinggal Bapak Ibu, teman-teman klik di situ materinya itu seperti yang saya buat seperti ini. Oke. Nah, nanti materi PowerPoint-nya sudah ditampilkan di depan layar ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita harus siap dulu materi PowerPoint-nya untuk membahas atau menjelaskan kepada peserta didik atau anak-anak. Nah, bagaimana caranya supaya materi ini diperbesar, layarnya diperbesar. Nah, teman-teman tinggal klik atau tekan, lihat tangan saya di bawah ini, F5. Oke. Nah, sudah muncul materinya. Tinggal Bapak Ibu membahas materi ini. Untuk itu selanjutnya ketika sudah ini dijelaskan materi di slide pertama, untuk ke slide yang kedua adalah di situ di laptop teman-teman, di komputer teman-teman itu ada tanda arah kiri, arah kanan, arah atas, arah bawah. Tinggal pilih arah bawah seperti di tangan saya ini, pasti sudah tahu di sini. Tekan ini. Nah, itu ada muncul gambar yang kedua. Ada muncul gambar yang ketiga, ada muncul gambar yang keempat. Nah, ada materinya, itu juga yang selanjutnya. Oke, supaya jangan diperpanjang, nanti saya kasih contoh ya materinya. Oke, contohnya misalnya saya mengajar pada saat ini. Oke, saya kasih contoh. Selamat pagi anak-anak. Atau mungkin saat ini ya, saya ucapkan saat ini, selamat sore anak-anak. Berjumpa lagi bersama Pak Guru ya. Dalam situasi seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung mengajar di sekolah karena di masa pandemi COVID-19. Nah, kita tidak bisa tervakum atau mungkin kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan sebuah mengajar KBN, kegiatan belajar mengajar, tapi kita tetap memiliki sebuah kreativitas, memiliki kreatif menggunakan aplikasi yang lain, dan saat ini menggunakan aplikasi Bandicam. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Materi yang kita bahas adalah adaptasi di lingkungan sekolah baru. Nah, sebelum anak-anak mengetahui apa sih adaptasi di lingkungan sekolah baru, nah anak-anak harus mengetahui tujuan dari materi yang kita bahas pada hari ini ya. Tujuannya adalah dapat memahami dan menyesuaikan diri serta beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah yang baru ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke slide yang berikut ya. Ini adalah sebuah gambar ya. Gambar ini adalah speaking atau mencairkan kebukuan otak kita supaya kita memahami ya, mengikuti materi ini dengan baik. Nah, untuk itu kita tidak perlu menyimak ya gambar ini. Kita lanjut masuk pada materi. Oke, ini ada materi. Di sini ada istilahnya apersepsi.
Nah, apa sih itu apersepsi? Apersepsi itu adalah sebuah pengamatan, ya, bagaimana mengamati topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, berdasarkan materi yang saya ajarkan ini adalah mengamati bahwa tahun ajaran baru artinya ada yang masuk ke sekolah baru, ada juga yang masuk ke kelas baru. Nah, tentunya kalau kita pindah ke lingkungan baru, kita butuh yang namanya adaptasi, ya. Tidak ada orang yang bisa nyaman begitu saja ketika mereka berada di lingkungan baru. Nah, banyak orang yang bermasalah ketika mereka lagi berada di proses adaptasi. Kalau berhasil, pasti dia nyaman. Kalau tidak, dia tidak nyaman. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu cara untuk beradaptasi di kelas atau sekolah baru agar bisa belajar dengan nyaman dan banyak sahabatnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin ini adalah salah satu contoh materi yang saya jelaskan. Pada saat ini juga saya menyampaikan, karena ini bahan contoh, saya menyampaikan untuk memperjelaskan nanti video yang saya buat ini mungkin di sini belum jelas. Silahkan diskusi bersama guru komputer teman-teman di sekolah yang teman-teman ngajar, dan juga bagaimana cara mulai dari downloadnya, bagaimana cara installnya, silahkan diskusi ya, karena mungkin tadi cahaya laptop saya tidak kelihatan tulisannya atau kata-kata saya belum pahami, ada yang belum kurangi. Nah, caranya lebih gampang adalah tinggal cari di YouTube. Pasti YouTube itu ada tutorialnya yang lebih jelas, ya. Karena saya ini bukan seorang YouTuber, tapi saya bagaimana cara untuk memberikan sebuah solusi kepada teman-teman, baik itu di Nabire maupun di mana, mungkin itu adalah salah satu sumber. Kalau ada yang belum dipahami, yang belum dimengerti, saya menyampaikan mohon maaf. Oke. Nah, untuk berhenti dari video rekaman ngajar tadi yang saya ajar tadi, itu teman-teman klik di tombol A. Oke. Oke. Nah, sebelum berakhir kita cek dulu tadi untuk berhenti ini. Oke. Coba kita cek video yang kita buat, ya, yang saya buat tadi maksudnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Saya simpan di my video mungkin ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya jelaskan sore ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di sana. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Salam DJTM dari SMPK Kesuma. Itu disiplin, jujur, terampil, mandiri. Tetap sukses.